Bab 141, Perburuan, 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sesuatu telah berubah. Disonansi yang memengaruhi indera Eugene perlahan-lahan tumbuh semakin umum saat dia bergerak maju. Namun, dia tidak bisa mengatakan dengan jelas dari mana disonansi ini berasal. Dia telah berulang kali memeriksa dengan Akasha, tapi sepertinya itu bukan mantra. Apakah ini efek samping dari kekuatan iblis? Tetapi jika itu adalah sesuatu seperti itu, tidak mungkin Eugene tidak bisa mengenalinya. Tuan Eugene, Mer tiba-tiba angkat bicara. Dia telah menatap ke depan dengan ekspresi yang tampak seperti dia telah mengambil seteguk pasir. Ini benar-benar bukan mantra, kan? Ya, jawab Eugene, melirik Akasha, yang dia pegang di tangannya. Kekuatan Akasha memungkinkannya untuk memahami mantra dengan membiarkannya melihat rahasia sihir di baliknya. Hutan ini tidak berada di bawah pengaruh mantra apapun. Petik 2. Namun, ada yang aneh, lanjut Mer sambil menatap sekeliling mereka dengan mata menyipit. Rasanya kita sedang digiring ke suatu tempat. Kita, Eugene bertanya dengan heran. Bukan hanya Anda, Tuan Eugene. Baik itu mana atau kekuatan iblis. Semua kekuatan di hutan ini dikumpulkan di satu lokasi, Mer menyimpulkan. Eugene melirik kompas yang masih dipegangnya di tangan satunya. Ini adalah kompas yang menunjuk ke arah konsentrasi kekuatan iblis terpadat, tetapi lokasi yang ditunjuknya saat ini bukanlah pusat hutan. Jika seseorang hanya mengandalkan kompas ini, dia akan tiba di lokasi yang sama sekali berbeda dari yang diharapkan. Dan jika seseorang tidak memiliki kompas ini, mereka akan dapat menemukan jalan mereka melalui hutan dengan metode yang berbeda, tetapi mereka yang telah berlatih seni bela diri seringkali menjadi terlalu bergantung pada tubuh dan indera mereka yang terlatih. Mengandalkan metode seperti itu untuk membuat kemajuan biasanya akan menjadi kesalahan bagi pemula. Hanya setelah beberapa kegagalan seperti itu, indera mereka yang sekarang terasah membantu mereka menemukan jalan yang benar, bahkan di hutan yang dipenuhi pepohonan. Namun, ketika berada di hutan yang kusut, secara artifisial seperti ini, indera seseorang bahkan mungkin terpengaruh. Itu sangat halus sehingga Eugene hampir tidak menyadarinya, tetapi untuk seseorang seperti dia, yang dengan cepat memahami situasi apapun, seluruh situasi ini terasa seperti jebakan yang mencolok. Masalahnya adalah aku mungkin bukan satu-satunya yang terjebak dalam hal ini, pikir Eugene menyesal. Mantra atau tidak, trik ini telah dilemparkan ke area yang luas. Untuk menarik semua energi di hutan ini. Apakah itu untuk menetralkan Knights of the Black Lion yang ditempatkan di sekitar pusat hutan? Bagaimana dengan kapten yang dimaksudkan untuk mengawasi kita? Tanpa energi untuk digunakan, akankah mereka mampu melawan? Misteri itu semua menyebabkan imajinasi Eugene menjadi liar. Pikirannya beralih ke pelaku potensial. Begitu Anda melintasi pegunungan Uklas, perbatasan Kils terbentang lurus di depan, dan di balik itu, terhampar hutan hujan samar. Setiap kali penjahat samar perlu menyelundupkan sesuatu ke Kil, rute yang paling umum digunakan adalah melintasi pegunungan Uklas. Salah satu tugas utama Ksatria Singa Hitam adalah menangkap para penyelundup yang berusaha membawa barang-barang selundupan ke negara itu. Petik 1. Tidak peduli seberapa serakah mereka. Tidak mungkin tipe-tipe itu akan bertarung dengan Knights of the Black Lion seperti ini. Maka satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah, Eugene menduga. Itu pasti Dark Elf. Dark Elf, Iris berada di samar terakhir kali aku memeriksanya, kenang Eugene. Putri raksasa ingin mempertobatkan semua elf yang tinggal di perkebunan utama. Petik 1. Dia tidak mungkin benar-benar berpikir untuk menyandera kami dan menukar hidup kami dengan para elf, bukan? Meskipun cewek itu, Iris, selalu menyebalkan, apakah dia menjadi lebih gila lagi setelah 300 tahun? Eugene berpikir dengan tak percaya. Dia telah membuat banyak tebakan, tetapi masih belum ada cara untuk mengatakan yang sebenarnya. Eugene memusatkan pikirannya dan berseru, Tempest. Panggilannya yang kuat menjangkau dunia roh. Rambut Eugene berkibar saat angin di sekelilingnya mulai bergetar. Ada apa? Tempest bertanya saat tiba. Aku ingin kamu mengintai daerah itu untukku, Eugene menjelaskan. Dan cari Genos Lionheart. Kau tahu seperti apa dia, kan? Untuk memanggil roh Raja Angin untuk tugas sepele seperti itu. Hamel, kamu benar-benar satu-satunya yang akan, suara Tempest tiba-tiba terputus. Kia, Mer kemudian menjerit ketakutan saat seluruh tubuhnya yang masih berada di dalam jubah mulai menggeliat. Setelah beberapa saat memutar tubuhnya ke sana kemari, wajahnya berkerut menyeringai, lalu dia berhasil menjangkau ke dalam jubah dan mengambil Winit. Winit, yang sekarang dipegang erat-erat di tangan Mer, gemetar saat bersenandung. Menerima Winit dari Mer, Eugene memiringkan kepalanya ke samping dan bertanya, ada apa denganmu? Apakah ada yang aneh? Sama seperti bagaimana tubuh Winit bergetar, suara Tempest juga bergetar. Meskipun sudah cukup lama sejak Eugene pertama kali mendapatkan Winit, dia jarang melihat Tempest menunjukkan agitasi seperti itu. Fuosh. Angin berkumpul di satu lokasi. Mewujudkan tubuhnya, Tempest menjangkau ke sana-sini saat dia berbalik dan melihat sekeliling mereka. Dengan setiap gerakan tangannya, embusan angin bertiup, meninggalkan dahan pohon yang bergoyang hebat. Meskipun Eugene tidak dapat memahami apa yang dilakukan Tempest, yang dia tahu adalah bahwa itu tidak mungkin merupakan reaksi terhadap sesuatu yang baik.
Jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menunggu Tempest berbicara. Kurung siku buka. Ini tidak bisa dipercaya, Tempest akhirnya bergumam. Apa itu? Desak Eugene. Roh angin dan roh bumi, tidak, semua roh di hutan ini tertidur. Mengapa? Ini kegelapan, kata Tempest, suaranya masih bergetar. Kebanyakan makhluk memilih untuk tidur ketika dalam kegelapan tanpa cahaya, karena mereka takut membayangkan hal-hal tak terlihat apa yang mungkin mengintai di sana dalam kegelapan di depan mereka. Hamel, kegelapan telah lama membawa suasana Malaise, karena ini adalah saat ketika makhluk jahat tertentu bebas berkeliaran. Jadi apa yang terjadi? Tanya Eugene. Roh masih bisa ditemukan bahkan dalam kegelapan seperti itu. Mereka, tentu saja, adalah roh kegelapan, tetapi mereka lebih sulit untuk dikontrak daripada roh lainnya. Roh kegelapan acuh tak acuh terhadap manusia, dan di atas itu, roh kegelapan bahkan bisa membuat manusia gila. Tempest menghilang. Eugene diam-diam menerima implikasinya. Kurung siku buka. Kegelapan yang menutupi hutan ini adalah kegelapan roh. Itu telah berhasil menelan area seluas ini dan memaksa semua yang berada dalam jangkauannya, termasuk roh lainnya, untuk tertidur. Roh kegelapan biasanya sekuat mereka tidak menyenangkan, tapi bagi seseorang yang memiliki pengaruh yang begitu kuat adalah. Mungkinkah itu Raja Roh? Tidak, bukan itu masalahnya. Tidak ada Raja Roh Kegelapan. Jadi itu mungkin masih roh kegelapan tingkat tinggi yang berhasil menelan tempat ini. Hamel, aku tahu betapa terampilnya kamu, tapi ini bukan lawan yang bisa kamu atasi dengan mudah. Tempest bergumam saat tubuhnya terlempar kembali ke angin. Genos Leonhard mungkin berkeliaran di suatu tempat dalam kegelapan. Sulit untuk menidurkan prajurit yang terampil seperti itu, tetapi memutar jalannya menjadi lingkaran semudah permainan anak-anak untuk roh kegelapan. Jadi aku harus menemukan pemanggil roh, sembur Eugene sambil menekuk lututnya. Berkat api petir yang larut ke dalam mana, dia bisa merasakan roh pohon dunia, tetapi masih mustahil baginya untuk merasakan kehadiran roh jenis lain. Jadi dia harus menyerahkannya kepada Tempest untuk menemukan roh kegelapan. Menyadari keseriusan situasinya, Mer berhenti merengek dan berpegangan erat pada ujung jubah. Setelah merasakan di mana konsentrasi kekuatan iblis paling dalam, Eugene menendang tanah dan melompat ke depan. Tuan muda, memecah kebisuannya selama ini, Desra tiba-tiba angkat bicara sambil melihat sekeliling mereka. Petik 2. Apakah kita menuju jalan yang benar? Pada titik tertentu, lingkungan mereka berhenti terasa seperti hutan. Matahari seharusnya sudah terbit sekarang, tetapi bahkan jika mereka melihat ke langit, mereka tidak bisa melihat sinar matahari. Apakah karena mereka terlalu jauh di dalam hutan? Apakah dedaunannya terlalu lebat? Tapi tidak peduli seberapa padatnya itu, apakah itu benar-benar gelap? Binatang iblis telah tumbuh lebih kuat, Qian mengamati sambil menggosok darah yang masuk ke baju zirahnya. Tidak peduli seberapa bodohnya kamu, setidaknya kamu harus bisa mengatakannya, kan? Padahal, kamu baru saja membodohi dirimu sendiri. Saat kawanan tanduk berduri itu menyergap kami, kau malah mundur bukannya menikam mereka seperti yang seharusnya kau lakukan. Desra merasa malu saat dia tergagap, itu. Qian meneriakinya, apa yang kamu pikirkan? Mengapa Anda memutuskan untuk mengambil bagian dalam perburuan ini ketika Anda hanya memiliki tingkat keahlian itu untuk ditunjukkan? Bahkan jika Anda lemah, setidaknya Anda harus bertanggung jawab atas kelemahan Anda dan berusaha lebih keras. Sebaliknya, kamu hanyalah beban. Qian menangkap dirinya sendiri. Ada yang aneh. Kesalahannya bukanlah sesuatu yang biasanya membuatnya marah, tapi emosi Qian terasa meningkat secara aneh. Dan meskipun dia sudah merasakan keanehan ini, dia tetap tidak bisa menahan rasa kesalnya. Tetapi apakah ada kebutuhan baginya untuk menahan diri sejak awal? Wajar baginya untuk tidak menyukai apa yang tidak disukainya, jadi mengapa dia harus mencoba menekannya? Bukankah dia patriark selanjutnya dari garis lurus klan Leonhard? Kenapa dia harus memikul beban tak berguna seperti dia di tempat seperti ini? Mengapa dia, patriark masa depan, harus berdiri di garis depan partai, mengayunkan pedang untuk membuka jalan? Kenapa dia harus menerima kesalahan bodoh yang lemah itu? Petik 1. Itu karena aku adalah patriark masa depan, Qian berjuang untuk mengingatkan dirinya sendiri. Kilatan tekad membuat spiral pemikiran ini terhenti. Qian menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Hutan gelap ini sepertinya membuat mereka merasakan hal-hal aneh. Itu mungkin karena mereka masuk terlalu dalam. Konsentrasi kekuatan iblis memiliki semacam efek pada mereka. Aku tidak lemah. Bagimu untuk memanggilku hanya sebuah beban adalah. Saya juga bekerja keras. Setiap kali Tuan Muda tidak bisa memperhatikan bagian belakangnya, akulah yang menjaga punggungmu. Dan barusan, akulah yang membunuh lawan Tuan Muda sebelumnya dengan tombakku. Teriak Desra sambil menahan air matanya. Qian bukan satu-satunya yang merasakan pergolakan emosional. Juga, itu benar-benar aneh. Benar-benar aneh. Jika Anda tidak dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, itu berarti Anda adalah orang bodoh yang bodoh, Tuan Muda. Lihat sekeliling kita. Kami tidak bisa melihat apa-apa. Meskipun kita berada di hutan, kita tidak dapat melihat pohon apapun, hampir tidak ada suara, dan bahkan tanah yang kita pijak pun aneh. Teriak Desra sambil melepaskan sepatunya, kemudian, dengan bunyi gedebuk, dia menginjak tanah dengan kaki telanjang. Hutan harus memiliki tanah. Tapi meskipun itu seharusnya kotoran, tidak ada yang masuk ke kakiku.
Tidak ada batu juga. Dan bukankah rasanya kita sedang menuju ke bawah? Apa yang terjadi di sini? Tenang dan jernihkan kepalamu. Tidak jarang dibiarkan dalam keadaan bingung karena pengaruh kekuatan iblis. Qian mencoba menenangkannya, hanya untuk mulai kehilangan kesabaran. Kamu. Apakah Anda benar-benar datang ke sini dengan mengetahui bahwa Anda akan memasuki hutan ini bahkan tanpa mempelajari dasar-dasarnya? Yang saya katakan adalah bahwa tuan muda yang membawa kita ke jalan yang aneh ini. Dezra membalas tuduhannya. Qian berusaha menahan kekesalannya. Dia benar-benar berusaha menekannya. Tapi ketika dia mendengar Dezra meneriakkan kata-kata itu, dia tidak bisa menghentikan kemarahan di dalam dirinya yang meluap. Selain itu, apakah dia pernah memberikan izin padanya untuk berbicara dengan kasar padanya? Qian 2 tahun lebih tua dari Dezra. Qian menggertakkan giginya, sialan ini. Cukup, Gargit, yang mendengarkan dengan tenang saat mereka berdebat, tiba-tiba angkat bicara. Nada bassnya yang berat dengan kejam memotong kata-kata kasar yang hendak diucapkan Qian. Seperti yang dikatakan Tuan Muda, kita semua tampaknya terjebak dalam semacam gangguan mental yang disebabkan oleh kekuatan iblis. Kami saling membentak karena pikiran kami telah melemah, kata Gargit sambil berjalan mendekat dan mengangkat Dezra hanya dengan satu tangan. Terkejut dengan bobotnya yang tiba-tiba, Dezra menjerit dan menendang tumitnya. Lepaskan, desak Dezra. Pakai sepatumu, Gargit menginstruksikan dengan tenang. Tangan Dezra yang meronta-ronta melewati pipi Gargit, tetapi dia hanya menahan kepalanya di tempat tanpa melakukan gerakan sedikit pun untuk menghindarinya. Gargit kemudian menggendong Dezra untuk berdiri di depan sepatu yang baru saja dia lepas. Petik 2. Kamu, bagaimana kabarmu? Qian bertanya dengan ekspresi masam. Tidak seperti Qian dan Dezra, yang emosinya menjadi liar karena gangguan mental, ekspresi Gargit seserius biasanya. Itu karena pikiran yang sehat berdiam dalam tubuh yang sehat, jawab Gargit sambil melenturkan otot bisepnya dalam sebuah demonstrasi. Jika Anda membangun tubuh yang sehat seperti yang saya miliki, Tuan Muda, Anda akan mendapatkan ketenangan yang akan membuat Anda tidak merasa cemas dalam keadaan apapun. Qian hanya menelan ludah tak percaya dan mengangguk. Berkat Gargit yang berada di antara mereka, Qian dan Dezra berhenti saling membentak. Namun, situasi mereka masih tidak terlalu bagus, dan jika mereka terus maju, tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan mereka hadapi. Tidak apa-apa jika itu hanya binatang iblis, kita bisa mengatasinya, kata Qian setelah menggelengkan kepalanya dengan kuat. Melihat interferensi semakin kuat, pusat hutan pasti tidak jauh. Karena Ksatria Singa Hitam telah mengarahkan upaya perburuan mereka ke arah itu mulai dari kemarin. Mungkin tidak ada banyak binatang iblis seperti yang kita khawatirkan. Ini bukan hanya tebakan acak. Faktanya, ketika kegelapan di sekitar mereka semakin dalam, frekuensi mereka bertemu dengan binatang iblis juga berkurang. Petik 2. Jika sesuatu yang berbahaya terjadi, bukannya binatang iblis, itu mungkin karena hal ini mempengaruhi kepala kita, Qian memperingatkan dengan tegas. Misalnya, Dezra, kamu mungkin mencoba menusukku dari belakang dengan tombakmu seperti yang kamu lakukan selama upacara kelanjutan garis darah. Petik 2. Apakah kamu serius sekarang? Tanya Dezra tak percaya. Aku hanya mengatakan bahwa itu kemungkinan, desak Qian sambil menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, aku percaya pada kalian berdua. Lagi pula, apapun yang mungkin terjadi, kita sudah sejauh ini bersama. Jangan khawatir tentang binatang iblis menjadi terlalu berbahaya untuk kita tangani. Aku lebih kuat darimu, jadi aku bisa melindungimu. Yang perlu kalian berdua lakukan adalah mencoba yang terbaik. Maksudmu, akulah yang harus mencoba yang terbaik, gumam Dezra dengan tatapan menunduk. Setelah menatap penampilannya yang tertunduk, Gargit menamparkan punggung Dezra. Dezra berteriak kesakitan. Luruskan punggungmu dan keluarkan dadamu, saran Gargit. Postur yang goyah dan bungkuk seperti itu hanya akan melelahkan pikiran. Dezra mengerang, tidak bisa berdebat dengannya. Juga, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Disitulah letak kepercayaan sejati, kata Gargit sambil terus melangkah maju. Melihat Gargit membuka jalan di depan mereka, Qian juga mengikuti di belakangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Dezra. Karena kamu lebih lemah dariku, jangan berdiri di depanku, keluh Qian. Ya, Tuan Muda, terdengar jawaban sopan Gargit. Cukup lama mereka berjalan seperti ini. Itu sangat gelap sehingga tidak mungkin dipercaya bahwa itu bisa menjadi lebih gelap, dan menjadi tidak mungkin untuk mengetahui apakah permukaan yang mereka injak adalah tanah atau kerikil. Seperti yang dikatakan Dezra sambil berteriak, untuk beberapa alasan, rasanya seolah-olah mereka sedang menuju ke dalam tanah. Konten iklan. Tapi itu hanya perasaan. Masih ada beberapa pohon yang mengelilingi mereka. Setiap kali mereka mencoba menyentuh sesuatu yang tampak berkilauan di depan mereka, ternyata itu adalah pohon. Namun, bukannya meyakinkan mereka, ini malah membuat pesta Qian semakin gugup. Ini masih hutan, tapi tidak terasa seperti hutan. Jika mereka tidak bisa menyentuh pohon tepat di depan mereka, mereka pasti tidak akan tahu apa itu. Haruskah kita istirahat sebentar? Qian menghela napas, merasa sedikit pusing. Gargit juga mengangguk setuju dengan kata-kata ini. Meskipun dia juga sangat ingin beristirahat, Dezra merasa tidak nyaman mengungkapkan pendapatnya.
Jadi dia dengan sengaja menutup mulutnya dan melihat sekeliling mereka seolah mengamati lokasi. Ah, bibir Dezra sedikit terbuka saat dia tergagap. Barusan, itu, bukan hanya aku yang bisa melihatnya, kan? Apakah kamu mencoba mengacaukanku sekarang? Tanya Qian dengan marah. Tidak mungkin. Lihat saja ke sana, Dezra terus tergagap, wajahnya memucat saat dia menunjuk jarinya. Saat Qian merasakan iritasi mendidih di dalam dirinya, dia mengepalkan tinjunya. Rupanya, cewek bodoh ini menyimpan kesalahpahaman bahwa patriark selanjutnya dari keluarga utama masih takut pada hantu. Mencoba sesuatu pada saat seperti ini, pikir Qian sambil mendesah sambil berbalik untuk melihat ke arah yang dia tunjuk. Ekspresi Qian tiba-tiba menegang. Gargit, yang juga menoleh untuk melihat, melebarkan matanya karena terkejut. Gargit segera mengulurkan tangan untuk mencoba menangkap Qian, tetapi Qian mendahului Gargit dengan berlari ke depan. Tuan muda, Gargit berteriak mengejarnya. Tapi tangisannya tidak sampai ke telinga Qian. Sebaliknya, satu-satunya hal yang terdengar oleh Qian adalah suara jantungnya yang berdetak sangat cepat hingga hampir meledak. Api putih meledak menjadi kehidupan di sekitar tubuh Qian dan terbang keluar darinya seperti surai. Pikiran Qian hanya tertuju pada satu-satunya adik perempuannya, Ciel. Mata emas Qian menjadi merah. Adik perempuannya yang berharga itu sekarang tergantung di tanah di tengah kegelapan yang pekat ini. Tubuhnya tidak terlihat, hanya kepalanya yang menonjol dalam kegelapan ini, matanya terpejam di wajahnya yang pucat dan tidak berdarah. Adegan ini menyebabkan Qian membayangkan skenario yang mengerikan. Binatang iblis yang memakan manusia tidak jarang. Tidak, faktanya, semua binatang iblis bisa dan memang memakan manusia. Namun, di antara mereka, ada beberapa yang sangat mengerikan yang akan menandai wilayah mereka dengan menggantung sisa-sisa mayat manusia yang telah mereka makan. Mungkinkah Ciel benar-benar telah dimakan, hanya menyisakan kepalanya saja? Dia bahkan tidak ingin memikirkan kemungkinan ini. Qian menjerit saat dia berlari menuju Ciel. Suara mendesing. Tapi untungnya, dia belum sepenuhnya kehilangan kewarasannya. Sebaliknya, pada saat ini, kepala Qian lebih dingin dari sebelumnya. Jadi dia masih bisa bereaksi terhadap kejadian tak terduga dengan lompatan ke depan. Apa yang sedang terjadi? Pikir Qian saat tubuhnya berputar di udara dan melihat pedang yang menyerangnya. Sesuatu seperti selimut hitam menempel di pedangnya. Namun serangan itu tidak berakhir di situ. Tepat ketika dia berpikir bahwa kegelapan di depannya tampak menggeliat, pedang itu melesat ke arah Qian sekali lagi. Dia tidak bisa membiarkan dirinya dipotong olehnya. Qian segera mencapai penilaian ini dan mengangkat lengan kirinya. Cacung. Fambres yang melilit lengan kirinya terbelah dan membentuk perisai. Ini adalah perisai Gedon, sebuah perisai yang dapat membelokkan semua serangan yang diterimanya ke ruang kosong. Kemampuan perisai itu cukup rusak, tapi itu tidak terkalahkan. Mustahil untuk sepenuhnya memblokir serangan yang melampaui batas mana pemakainya. Ruang di sekitar mereka bergetar. Meskipun itu telah menghabiskan cukup banyak mana Qian, dia berhasil membelokkan serangan ini dari penyerangnya yang tidak dikenal. Saat Qian mendarat kembali ke tanah, dia segera mengambil posisi bertahan. Dia masih hidup, Qian sadar dengan melirik Ciel. Meskipun wajahnya pucat dan tidak berdarah, dia masih bernapas dengan lemah. Jika demikian, maka semuanya baik-baik saja. Qian mendapatkan kembali ketenangannya dan melotot ke depannya. Siapa ini? Apakah Anda binatang iblis? Atau mungkin, manusia? Ini aku. Wajah Qian berkerut pada balasan yang kembali dari kegelapan. Hadiah. Mehaem. Meskipun Qian bisa mendengar suaranya, dia tidak bisa melihat penampilan Eward. Dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini. Mengapa Ciel menutup telepon seperti itu, dan mengapa Eward menyerangnya? Tapi apakah dia benar-benar tidak tahu? Hanya saja Qian tidak mau mempercayainya. Qian merasa sangat marah sehingga dia hampir tidak percaya bahwa emosi seperti itu bisa menjadi miliknya. Seolah bersimpati dengan amarahnya, api yang menelan Qian berkobar dalam ukuran. Qian menggeram, kamu, anak dari klan Lionheart. Kamu benar-benar sudah gila. Apa kau tahu seberapa banyak yang ayah lakukan untuk melindungimu? Eward memotongnya, lagi pula, si kembar memang kembar. Bagaimana bisa kau mengatakan hal yang sama persis dengan Ciel? Eward masih tidak menunjukkan wajahnya. Meringkuk dalam kegelapan, dia terkekeh pada dirinya sendiri. Hadiah. Jika Anda merasa sangat puas dengan kejahatan Anda, berhentilah bersembunyi dan tunjukkan diri Anda. Dasar bajingan sialan. Qian mengutuk dengan keras. Tapi aku tidak perlu menunjukkan diri, Eward menolak permintaannya. Mencicit. Saat Eward menggambar pola di lantai dengan darah merah, dia bergumam tanpa sadar, aku tidak terlalu menikmati pertarungan. Qian mengutuk sekali lagi, persetan dengan omong kosongmu. Bang! Suara itu berasal dari belakangnya. Qian tersentak dan berbalik untuk melihat bagian belakangnya. Hal pertama yang dilihatnya adalah pemandangan Dezra, yang jatuh ke lantai tanpa tulang. Di sampingnya, tubuh raksasa Gargit juga tergeletak roboh. Sialan ini, Qian menggeram sambil mencengkeram gagang pedangnya. Bisakah dia masih menyelamatkan Ciel dan melarikan diri? Jika demikian, bukankah itu berarti dia harus meninggalkan Gargit dan Dezra? Tidak. Pertama-tama, apakah mungkin menyelamatkan orang lain dari situasi saat ini?
Hal terpenting saat ini bukanlah peduli pada orang lain, tetapi menjaga dirinya sendiri. Jadi untuk saat ini, dia harus melarikan diri sendiri. Ini bukan situasi di mana dia punya banyak waktu untuk berpikir. Qian dengan paksa memotong pemikirannya dan melompat ke depan. Dengan Ciel, Gargit, dan Desra, tidak peduli apa yang dia coba pikirkan, mustahil untuk melarikan diri dengan ketiganya sekaligus. Sebagai patriark berikutnya, bisakah Qian benar-benar meninggalkan adik perempuannya dan pengikutnya untuk melarikan diri sendirian? Itu tidak mungkin. Jadi, serangannya yang tiba-tiba tidak dimaksudkan sebagai upaya melarikan diri. Hector, teriak Qian sambil mengayunkan pedangnya. Hector Leonhard mengangkat tangannya dengan senyum pahit di wajahnya. Jauh lebih sulit menaklukkan seseorang tanpa membunuh mereka, gumam Hector. Tubuh Hector menegang saat dia menurunkan posisinya. Saat Qian mengayunkan pedangnya, Hector merunduk di bawahnya. Lintasan pedang berputar di tengah ayunan. Mata Hector berbinar saat dia menepis pedang yang jatuh ke samping dengan bahunya. Pang! Tangan Hector menangkap bilahnya. Dia menangkapnya meskipun tertutup kekuatan pedang. Pikir Qian saat matanya membelalak kaget. Dengan tangan bertepuk tangan, Hector memegang pedang dengan kuat sehingga tidak bisa bergerak. Qian dengan cepat melepaskan pedangnya dan mencoba mundur. Tapi Hector tidak akan membiarkan Qian pergi begitu saja. Pada saat Qian mundur 2 langkah, lawannya telah maju 4 langkah. Seperti ini, tubuh Qian dan Hector bertabrakan. Berdetak. Perisai aura yang melindungi tubuh Qian hancur. Gah! Qian tersentak saat tubuhnya membungkuk ke depan di pinggang. Bam! Bam bam bam! Tinju Hector menghancurkan baju zirahnya dan memukul ulu hati. Bam! Siku kirinya kemudian menghantam tulang belakang Qian, menyebabkan mata Qian berputar ke belakang di kepalanya. Fiu! Hector menghela nafas yang dia tahan. Tangannya tersengat saat dia mengangkat Qian, yang telah jatuh tertelungkup ke tanah, dan mengayunkannya ke atas bahunya. Pandangan sekilas ke tangannya mengungkapkan bahwa mereka berlumuran darah. Memang, seperti yang diharapkan dari tuan muda keluarga utama, gumam Hector sebagai penghargaan saat dia mengepalkan dan melepaskan tangannya yang berlumuran darah. Memang benar dia telah menggunakan cara biadab untuk menaklukkan Qian dengan cepat, tetapi untuk berpikir bahwa tangannya akan menjadi rusak seperti ini. Apakah dia benar-benar mengeluarkan banyak darah? Dengan pemikiran ini, Hector menuju lebih dalam ke kegelapan. Apakah ini akan memakan waktu lebih lama? Tanya Hector tidak sabar. Tidak terlalu lama, tapi masih butuh waktu, jawab Eward. Kurasa tidak masuk akal mengharapkanmu untuk mengendalikannya dengan kekuatanmu sendiri, kan? Hector akhirnya menyerah. Eward tertawa terbahak-bahak, haha. Jika mungkin bagi saya untuk melakukan sesuatu seperti itu, maka saya bahkan tidak membutuhkan bantuan Anda. Iya, itu benar, Hector setuju. Apakah Anda ingin saya membantu dengan doa yang sungguh-sungguh? Jika tidak, Anda juga bisa memberitahu saya jika ada metode yang lebih sederhana. Doa adalah sesuatu yang hanya berlaku untuk dewa dan Raja Iblis, koreksi Eward. Hector menggelengkan kepalanya dengan gusar saat dia menatap Qian. Jika itu masalahnya, maka aku akan kembali lagi nanti. Kemana kamu pergi? Tanya Eward. Tuan Muda Eugene sedang mendekat, ungkap Hector. Mencicit. Tangan Eward, yang masih menggambar pola, berhenti sejenak. Bisakah kamu menaklukkannya? Eward menegaskan. Akan lebih mudah membunuhnya, kata Hector ragu. Eward merekomendasikan, cobalah untuk menaklukkannya jika memungkinkan. Aku akan berusaha sebaik mungkin, janji Hector. Di tempat seperti ini, aku mungkin masih bisa menaklukkan Tuan Muda Qian, tapi akan sulit bagiku untuk menaklukkan Tuan Muda Eugene. Karena semua rencana kita akan hancur jika kau juga terjebak dalam pertarungan. Bagaimana jika aku membantumu? Hadiah ditawarkan. Teruslah berdoa. Tidak? Memohon, Hector melambaikan tawaran itu sambil menyeringai saat dia berbalik. Supaya kapten lain tidak bisa ikut campur. 1. Versi Korea dari penggunaan, sekarat, ini adalah, seperti cerobong asap. Ini mungkin mirip dengan penggunaan, stok, dalam bahasa Inggris untuk melakukan sesuatu, yang berhubungan dengan menyalakan api.